Baiklah, kita akan menjelaskan terkait konsep kebutuhan nutrisi ya. Jadi setiap klien atau pasien atau manusia pasti akan membutuhkan nutrisi dalam kebutuhan dasarnya ya. Jadi kita harus memperhatikan konsep yang utama ini sebagai seorang perawat, bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi yang pas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang dimaksud dengan nutrisi adalah substansi biokim khusus yang terdapat dalam makanan yang diperlukan tubuh agar dapat menjalankan fungsinya ya. Jadi fungsi-fungsi dari sel ini akan bisa bermanfaat dengan baik ketika terpenuhinya nutrisi tersebut. Kemudian, bagaimana menyediakan energi yang tepat, ini adalah fungsi nutrisi ya. Dalam proses pergerakan tubuh, kemudian menyediakan struktur material untuk jaringan tubuh ya, seperti tulang dan otak yang mengatur proses tubuh. Jadi ini adalah fungsi utama dari nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi semua aktivitas nantinya akan bergantung dari nutrisi yang kita konsumsi. Total kebutuhan energi dalam sehari merupakan jumlah kalori yang diperlukan ya dari untuk melakukan aktivitas, bagaimana mempertahankan metabolisme basal serta proses pencernaan yang lain, metabolisme yang lain juga ya. Istilah lain kita dengar adalah metabolisme basal. Apa yang dimaksud dengan metabolisme basal ini? Merupakan metabolisme dasar yang terjadi ketika seseorang sedang istirahat ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan biasanya berbeda untuk metabolisme dasarnya. Dan yang dinamakan positive energy balance ketika input itu akan lebih besar daripada output, sedangkan negatif ketika input lebih kecil daripada outputnya. Ada 5 komponen dari jenis nutrisi ini, yaitu yang pertama karbohidrat, kemudian ada protein ya, ada lemak, vitamin serta mineral ya. 5 komponen ini sangat penting untuk menunjang kestabilan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Kadang manusia hanya cenderung terhadap salah satu komponen tanpa memperhatikan komponen yang lainnya. Di sini ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan komponen nutrien yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh ya. Jadi jenis-jenis karbohidrat ini ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Semuanya ini akan bisa dicerna oleh tubuh ketika sudah dalam bentuk glukosa, yaitu senyawa kompleks karbohidrat yang lebih sederhana. Tidak lupa dari bantuan beberapa jenis enzim yang ada di dalam tubuh, baik itu di usus ya, kemudian ada yang di petialin yang ada di mulut ya, kemudian ada beberapa juga yang ada di usus halus tadi ya, ada maltosa, laktase, serta sukrosa yang mengubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian ada juga protein, di mana protein ini kimia hasil hidrolisis dari pencernaan yang merupakan unsur pokok dari asam amino. Jadi yang bisa dicerna oleh tubuh yaitu dalam bentuk asam amino. Dan biasanya contoh-contoh protein atau penyakit yang mengalami kekurangan protein adalah penyakit kwashiorkor ya. Dan protein untuk merubah menjadi asam amino ini butuh beberapa enzim. Salah satunya adalah pepsin ya, kemudian ada tripsin, kemudian ada peptidase yang semuanya juga ada dalam saluran pencernaan. Kemudian ada lemak. Lemak merupakan fungsi dari sumber energi yang bisa dicerna di dalam tubuh, tapi di dalam bentuk asam lemak ya. Biasanya asam lemak ini akan menyerap vitamin yang bisa larut dalam lemak ya. Untuk bisa mengubah lemak menjadi asam lemak butuh bantuan kandung empedu biasanya untuk mencerna, atau dengan bantuan pankreas, enzim yang ada di pankreas merubah menjadi asam lemak yang bisa digunakan oleh tubuh. Untuk contoh-contoh dari lemak ini misalnya mentega, keju, daging sapi ya, kacang tanah, ikan koi, dan susu. Sedangkan karbohidrat yang tadi misalnya nasi ya, nasi, kemudian gandum, roti. Sedangkan
protein bisa ada protein hewani, kemudian ada protein nabati ya. Nah, selanjutnya adalah vitamin, di mana vitamin juga merupakan unsur penting dalam komponen nutrisi. Masalahnya vitamin ini tidak bisa kita peroleh dari dalam tubuh, sehingga kita harus mengkonsumsi dari luar tubuh. Nah, untuk mengkonsumsi dari luar tubuh ini kita butuh memilih beberapa vitamin yang sangat bagus untuk tubuh kita. Vitamin ini ada yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air. Sedangkan larut dalam lemak contohnya vitamin A-DEX, sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Yang selanjutnya adalah mineral ya. Jadi mineral ini juga penting karena mineral ini bukan komponen-komponen elektrolit yang ada di dalamnya, sangat berguna untuk fungsi tubuh, terutama zat kation anion ya atau garam fisiologis yang ada di dalam tubuh. Ini membutuhkan kadar pH yang ada dalam tubuh, sangat butuh dengan adanya mineral ini ya. Selanjutnya adalah total kebutuhan nutrisi manusia. Jadi ada air, jadi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan ya 1000 kilokalori tiap kali makan yang kita makan selama sehari. Kemudian karbohidrat terdapat tiap gramnya terdapat 4 kilokalori ya. Lemak tiap gramnya mengandung 9 kilokalori, sedangkan protein tiap gramnya mengandung 4 kilokalori, sehingga lemak ini diusahakan seminimal mungkin karena kilokalorinya sangat tinggi. Berikut adalah kebutuhan cairan dalam tubuh, ada intake dan output ya, dimana output ini bisa keluar lewat urin ya, feses, kemudian ada respirasi ya. Antara intake dan output harus seimbang sehingga tidak terjadi penimbunan cairan di dalam tubuh. Ini adalah piramida kebutuhan makanan ya. Jadi ada piramida sesuai dengan piramida yang mengerucut ya. Yang paling banyak dibutuhkan adalah karbohidrat yang paling bawah mendasar. Kemudian akan naik lagi ke paling atas yaitu ada sumber vitamin dan mineral ya. Kemudian naik lagi ke lebih atas, kemudian yang agak sedikit kebutuhannya yaitu lemak dan protein ya, serta yang mengerucut lebih kecil lagi yaitu lemak yang lebih jahat nantinya ya mungkin, serta yang mengandung sweeties food ya, itu juga harus dikurangi. Kemudian faktor yang pengaruh nutrisi ada beberapa hal, yaitu pengetahuan. Jelas pengetahuan di sini, semakin tinggi pengetahuan seseorang harusnya dia semakin selektif dalam memilih makanan atau nutrisi yang dikonsumsi. Makna, jadi bagaimana sih makna kepentingan nutrisi ini untuk tubuh? Nah, itu akan mempengaruhi juga. Kebiasaan. Bagaimana kebiasaan seseorang terhadap pola makannya, atau dia biasa mengkonsumsi fast food, junk food, pasti akan terdampak pada nutrisi yang dibutuhkan atau ya, nutrisi yang dikonsumsi maksudnya. Kemudian kesukaan. Ada yang suka terhadap makanan tertentu misalnya, sehingga yang dikonsumsi itu terus misalnya. Ada yang tidak suka sama sekali. Nah, contohnya anak-anak biasanya tidak suka terhadap sayur serta buah. Itu akan mempengaruhi terhadap nutrisi yang masuk di dalam tubuh. Kemudian ekonomi, jelas ekonomi menengah ke atas pasti akan lebih bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya daripada ekonomi menengah ke bawah. Kemudian usia, jelas usia di sini sesuai dengan usianya pasti ada beberapa komponen dari 5 hal tadi yang harus diperhatikan. Jadi ketika anak-anak pasti akan lebih banyak butuh nutrisi protein, kemudian lemak, kemudian karbo. Tapi ketika sudah dewasa dan lansia, kebutuhan-kebutuhan komponen itu akan mulai berkurang. Jadi harus diperhatikan juga sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan. Ini adalah cara menghitung BMI ya. Jadi body mass index ini dengan menghitung berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badan ini harus dalam bentuk meter, kemudian kita kuadratkan, dan ada kategori berat badan kurang ya, normal, sama kelebihan, serta obesitas. Biasanya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya terkait kebutuhan nutrisi secara dasar ya. Nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya bagaimana menghitung kebutuhan kalori berdasarkan kondisi klien atau pasien yang ada di rumah sakit dengan diet-diet yang ada sesuai dengan hitungan per kalorinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.